Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, memukul-mukul jendela kaca gedung pencakar langit tempat kantorku berada. Dari lantai 45, aku, Alina Humaira, menatap hamparan lampu kota yang mulai menyala, berkelip seperti jutaan berlian di atas permadani basah. Di tanganku, segelas teh melati hangat mengirimkan keharuman yang menenangkan, sebuah kemewahan kecil yang dulu tak pernah bisa kubayangkan. 5 tahun lalu, satu-satunya pemandangan yang bisa kunikmati hanyalah dinding kusam rumah kontrakan sempit, dan satu-satunya aroma yang kucium adalah bau masakan yang tak pernah dihargai serta aroma parfum murahan dari pakaian suamiku, parfum yang bukan untukku. Aku adalah CEO dan pendiri ANH Corporation, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi fashion yang kini merajai pasar Asia Tenggara. Namaku sering muncul di majalah bisnis, disandingkan dengan para taipan dan visioner. Mereka menyebutku jenius, wanita besi, simbol kebangkitan. Tapi di balik semua label itu, aku tetaplah Alina, perempuan yang pernah hancur berkeping-keping, yang pernah dilempar ke titik terendah dalam hidupnya oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Getaran ponsel di atas meja mahoni membuyarkan lamunanku. Nama Rina, sahabat sekaligus kepala HRD-ku, muncul di layar. Aku menggeser tombol hijau. Lin, kandidat terakhir untuk posisi asisten pribadimu sudah datang. Dia menunggu di lobi VIP, kata Rina dengan suara profesionalnya yang khas. Baik, Rin. Suruh dia masuk 5 menit lagi. Siap. Oh ya, CV-nya luar biasa. Lulusan terbaik dari universitas ternama, pengalaman kerja di beberapa perusahaan multinasional, dan, tanyaku, sedikit penasaran. Terdengar helaan napas dari seberang. Namanya Fiona Anjani. Jantungku berhenti berdetak selama sepersekian detik. Teh melati di tanganku terasa dingin seketika. Fiona Anjani. Nama itu, seperti hantu dari masa lalu, kembali menghantuiku dengan begitu tiba-tiba. Nama perempuan yang telah merenggut segalanya dariku. Gundik mantan suamiku, kesayangan mantan mertuaku, dan sumber dari segala hinaan yang pernah kuterima. Alina, kamu masih di sana? Suara Rina terdengar cemas. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan gemuruh di dadaku. Ya, aku di sini. Suruh dia masuk sekarang. Kamu yakin? Kita bisa batalkan wawancaranya. Ada banyak kandidat lain, Lin. Rina tahu sebagian kecil dari masa laluku, cukup untuk membuatnya khawatir. Tidak, Rin. Aku ingin bertemu dengannya. Sekarang. Perintahku tegas, tanpa ruang untuk bantahan. Aku menutup telepon dan memejamkan mata sejenak, membiarkan diriku terseret kembali ke dalam pusaran kenangan pahit itu. 5 tahun yang lalu, perempuan miskin. Jelek. Tidak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kalau bukan karena Bram, anakku, kamu itu paling banter jadi pembantu di kampung. Suara melengking Ibu Ratna, mantan mertuaku, menggema di ruang tamu sempit itu. Tangannya menunjuk-nunjuk wajahku, sementara matanya yang dipoles celak tebal menatapku penuh kebencian. Aku hanya bisa menunduk, meremas ujung daster lusuhku. Air mata sudah kering, digantikan oleh rasa perih yang membakar dada. Di sofa, Bram, suamiku, hanya diam. Dia menyilangkan kaki, memainkan ponselnya seolah-olah pertunjukan penghinaan ini adalah tontonan yang membosankan. Baginya, ini adalah rutinitas. Ibunya menghinaku, dan dia membiarkannya. Lihat penampilanmu. Kucel, bau dapur. Apa yang bisa kamu banggakan? Pendidikan cuma sampai SMA, tidak punya harta, orang tua cuma petani di desa. Kamu itu benalu, hanya numpang hidup pada anakku. Lanjut Ibu Ratna, napasnya terengah-engah karena amarah. Aku memberanikan diri mengangkat wajah. Bu, aku istri Bram. Aku merawat rumah ini, memasak untuknya, melayani semua kebutuhannya. Halah, itu memang kewajibanmu. Jangan bermimpi minta dihargai. Bram itu terlalu baik mau memungut perempuan sepertimu, cibirnya. Aku menoleh pada Bram, mencari sedikit saja pembelaan. Matanya yang dulu selalu menatapku dengan cinta, kini kosong dan dingin. Mas, lirihku. Dia akhirnya meletakkan ponselnya, menatapku dengan tatapan jengah. Sudah, lah, Al. Ibu benar. Coba kamu berkaca,
lihat dirimu. Aku ini kerja keras banting tulang, pulang ke rumah berharap disambut istri yang cantik dan wangi, bukan yang seperti ini. Pusing aku. Setiap kata-katanya adalah belati yang menghunjam tepat di jantungku. Lelaki yang kuanggap sebagai pelindung, sebagai imam, kini bersekutu dengan ibunya untuk menghancurkanku. Aku begini juga karena mengurus rumah, Mas. Aku tidak punya uang untuk ke salon, untuk beli baju bagus seperti teman-temanmu. Isaku. Bram tertawa sinis. Alasan? Perempuan kalau memang dasarnya cantik, pakai daster sobek pun tetap kelihatan berkelas. Kamu? Coba bandingkan dirimu dengan Fiona. Nama itu disebut untuk pertama kalinya. Fiona. Rekan kerjanya, katanya. Perempuan yang sering ia ceritakan dengan binar di matanya. Fiona yang cerdas, Fiona yang modis, Fiona yang selalu jadi pusat perhatian. Fiona itu perempuan modern. Cerdas, mandiri, penampilannya selalu sempurna. Ibu saja suka sekali padanya. Dia sering main ke sini kalau kamu sedang pulang kampung, membawakan ibu kue-kue mahal, timpal Ibu Ratna, senyumnya penuh kemenangan. Duniaku runtuh. Jadi, perempuan itu sudah masuk ke dalam rumahku, ke dalam keluargaku, bahkan saat aku tidak ada. Pengkhianatan ini terasa begitu pekat dan menyesakkan. Jadi, kalian? Aku tak sanggup melanjutkan kalimatku. Bram bangkit berdiri, merapikan kemeja mahalnya. Aku dan Fiona saling mencintai. Kami sudah berencana untuk menikah setelah aku menceraikanmu. Sebaiknya kamu sadar diri, Alina. Kemasi barang-barangmu dan kembali ke habitatmu. Jangan berharap pesangon, kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah kalimat terakhir itu, dia pergi, meninggalkanku yang tergeletak di lantai, hancur lebur. Ibu Ratna meludah ke dekat kakiku sebelum akhirnya ikut pergi, membanting pintu dengan keras. Hari itu, aku diusir dari rumah yang kuanggap sebagai istanaku, oleh pangeran yang ternyata adalah monster. Aku pergi hanya dengan beberapa helai pakaian, tanpa uang sepeser pun, dengan hati yang remuk redam. Aku bersumpah pada diriku sendiri, di bawah guyuran hujan yang sama derasnya seperti hari ini, bahwa aku akan bangkit. Aku akan membuktikan pada mereka bahwa perempuan miskin, jelek, dan hanya numpang hidup ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bahkan lebih tinggi dari mereka semua. Saat ini, pintu ruanganku diketuk pelan. Aku menarik napas, menegakkan punggungku di kursi kebesaranku, dan memasang ekspresi paling dingin dan profesional yang kumiliki. Masuk. Pintu terbuka, dan sesosok perempuan dengan setelan blazer abu-abu yang pas di badan melangkah masuk. Rambutnya yang hitam legam digerai rapi, wajahnya dipoles riasan yang sempurna, dan di tangannya ada sebuah map berisi CV. Dia adalah Fiona Anjani. Masih secantik yang kuingat, meski kini ada gurat kelelahan di sekitar matanya yang dulu selalu bersinar angkuh. Dia berhenti beberapa langkah di depanku, tersenyum sopan. Jelas sekali dia tidak mengenaliku. Tentu saja. Alina yang dia kenal adalah perempuan kurus, kuyu, dengan mata bengkak karena terlalu sering menangis. Alina yang ada di hadapannya sekarang adalah wanita karir yang sukses, dengan aura kekuasaan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Penampilanku telah berubah drastis berkat perawatan mahal dan pakaian dari desainer ternama. Aku bukan lagi ulat, aku telah menjadi kupu-kupu. Selamat sore, Ibu Alina. Saya Fiona Anjani, kandidat untuk posisi asisten pribadi, katanya dengan suara yang terlatih untuk terdengar ramah dan kompeten. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkannya berdiri di sana, di bawah tatapan dinginku. Aku memindai penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki, persis seperti yang dulu Ibu Ratna lakukan padaku. Aku bisa melihat senyumnya sedikit goyah, rasa percaya dirinya mulai terkikis oleh keheningan yang kubangun. Duduk, kataku akhirnya, suaraku datar tanpa emosi. Dia menarik kursi di depanku dan duduk dengan kaku. Terima kasih, Bu. Aku membuka CV-nya, meskipun aku sudah hafal isinya di luar kepala. Aku hanya ingin menikmati momen ini, momen di mana posisi kami berbalik 180 derajat. Aku yang memegang kendali, dan dia yang datang untuk memohon pekerjaan. Fiona Anjani, lulusan terbaik, pengalaman kerja di 3 perusahaan besar.
Kenapa Anda keluar dari pekerjaan terakhir Anda sebagai manajer di perusahaan properti ternama? Tanyaku, mataku masih terpaku pada kertas di tanganku. Aku tahu jawabannya. Perusahaan itu bangkrut karena salah urus, dan Bram, yang juga bekerja di sana setelah keluar dari pekerjaan lamanya, ikut terseret. Gosip yang kudengar, Bram terlibat dalam skandal korupsi kecil-kecilan dan dipecat. Sejak saat itu, hidup mereka yang glamor mulai meredup. Fiona tampak sedikit terkejut dengan pertanyaanku yang tajam. Perusahaan sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran, Bu. Saya termasuk salah satu yang terkena dampaknya. Sebuah kebohongan yang rapi. Aku tersenyum tipis. Restrukturisasi atau kebangkrutan. Wajahnya memucat. Dia pasti tidak menyangka CEO A Corporation tahu tentang seluk-beluk perusahaan lamanya. Bisa dibilang begitu, Bu? Dan bagaimana dengan Bramantio Wicaksono? Saya dengar dia juga bekerja di sana. Apakah dia juga terkena restrukturisasi? Aku menyebut nama lengkap Bram dengan penekanan yang jelas, seolah sedang membicarakan orang asing. Kali ini, keterkejutan di wajah Fiona tak bisa lagi disembunyikan. Matanya membelalak, menatapku lekat-lekat, seolah mencari sesuatu di wajahku. Ibu, kenal Mas Bram? Aku menutup map CV-nya dengan gerakan pelan, lalu menatap lurus ke matanya. Inilah saatnya. Aku membiarkan senyum sinis yang kutahan sejak tadi mengembang di bibirku. Kenal? Tentu saja aku kenal. Aku kenal betul pria yang meninggalkan istrinya demi perempuan lain. Istri yang dia sebut miskin, jelek, dan hanya numpang hidup. Istri yang dia usir dari rumah tanpa sepeser pun uang. Apa kamu ingat istri itu, Fiona? Pengenalan itu menghantamnya seperti badai. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi putih seperti kertas. Bibirnya bergetar, matanya mengerjap-ngerjap tak percaya. Dia memandangiku, dari rambutku yang ditata profesional, blazer mahal yang kukenakan, hingga tatapan mataku yang tak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan kekuasaan. Ah, Alina, desisnya, suaranya nyaris tak terdengar. Bingo, kataku dengan nada mengejek. Senang bertemu denganmu lagi, Fiona. Dunia ini sempit, bukan? Dia membeku di kursinya, tak mampu berkata-kata. Semua arogansi dan kepercayaan dirinya lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan dan rasa malu yang luar biasa. Perempuan yang dulu memandangku rendah dari singgasananya, kini duduk di hadapanku, melamar pekerjaan sebagai pesuruhku. Kenapa diam? Terkejut melihat, perempuan miskin, ini sekarang duduk di kursi ini. Aku bersandar di kursiku, menikmati setiap detik penderitaannya. Hidup itu lucu, ya. Dulu, kamu adalah segalanya bagi Bram dan ibunya. Kamu adalah standar kesempurnaan yang selalu mereka banding-bandingkan denganku. Sekarang lihat dirimu. Melamar pekerjaan sebagai asisten dari perempuan yang pernah kamu hancurkan hidupnya. Fiona menundukkan kepalanya dalam-dalam, rambutnya menutupi wajahnya. Aku bisa melihat bahunya bergetar. Dia menangis. Dulu, aku akan merasa kasihan. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah kepuasan dingin yang menjalar di seluruh tubuhku. Ini adalah pembalasan. Saya minta maaf, isaknya. Maaf? Maaf untuk apa? Untuk merebut suamiku? Untuk bersekongkol dengan mertuaku untuk menghinaku? Atau untuk menikmati penderitaanku, cecarku tanpa ampun? Simpan permintaan maafmu, aku tidak butuh. Yang aku butuhkan adalah asisten pribadi yang kompeten. Dan berdasarkan CVMU, kamu adalah orangnya. Dia mengangkat wajahnya, matanya yang basah menatapku tak mengerti. Maksud ibu? Kamu diterima bekerja di sini, Fiona, kataku dengan tenang. Pekerjaanmu dimulai besok pagi, jam 8 tepat. Jangan terlambat. Sebagai asisten pribadiku, kamu akan mengurus semua jadwalku, menyiapkan semua keperluanku, bahkan mungkin membawakanku kopi. Kamu akan melihat setiap hari, setiap jam, setiap menit, apa yang telah dicapai oleh perempuan yang dulu kalian injak-injak. Ini adalah bagian dari rencanaku. Menolaknya akan memberikan kepuasan sesaat. Tapi menerimanya, itu adalah hukuman jangka panjang. Dia akan menjadi saksi hidup kesuksesanku, sementara dia terjebak dalam posisi yang rendah.
Setiap perintah dariku akan menjadi pengingat akan kesalahannya. Setiap kali dia menunduk hormat padaku, itu akan menjadi tamparan bagi harga dirinya. Fiona tampak bimbang. Di satu sisi, ada rasa malu yang tak tertahankan. Di sisi lain, aku tahu dia butuh pekerjaan ini. Kehidupannya dengan Bram pasti sedang sulit. Ini adalah satu-satunya pelampung yang bisa menyelamatkannya dari tenggelam. Kenapa, Alina? Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya dengan suara serak. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela besar, membelakanginya. Anggap saja ini amal. Aku memberikan pekerjaan pada orang yang membutuhkan. Bukankah itu perbuatan yang mulia? Aku berbalik dan menatapnya dengan senyum dingin. Atau mungkin, aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Bukan hanya pada kalian, tapi juga pada diriku sendiri. Bahwa aku bukan lagi Alina yang dulu. Aku kembali ke mejaku dan menekan tombol intercom. Rina, tolong siapkan kontrak kerja untuk Fiona Anjani. Posisi, asisten pribadi CEO. Gaji standar perusahaan. Aku melirik Fiona yang masih terpaku di kursinya. Ada pertanyaan lagi, Nona Anjani? Dia menggeleng pelan, wajahnya kosong. Dia seperti boneka yang talinya telah putus. Bagus. Sampai jumpa besok. Dengan itu, aku menganggap wawancara selesai. Dia bangkit dengan lunglai dan berjalan keluar dari ruanganku tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Saat pintu tertutup, aku membiarkan diriku jatuh kembali ke kursi. Jantungku berdebar kencang, campuran antara amarah, kepuasan, dan sisa-sisa luka lama. Ini baru permulaan. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang semua kartunya. Fiona hanyalah pion pertama. Target utamaku adalah Bram dan Ibu Ratna. Aku akan membuat mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa salahnya mereka telah meremehkanku. Aku akan membuat mereka menyesali setiap hinaan, setiap tetes air mata yang pernah membuatku jatuh. Aku akan membuktikan bahwa Alina yang mereka buang kini berada di puncak dunia, menatap mereka yang terpuruk di bawah. Hari pertama Fiona bekerja berjalan dalam keheningan yang menegangkan. Dia muncul tepat pukul 8 pagi, mengenakan blus putih sederhana dan rok hitam, riasannya tipis, seolah berusaha tidak menarik perhatian. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa keterkejutan semalam, dan dia menghindari kontak mata denganku sebisa mungkin. Aku memberinya setumpuk dokumen untuk dipelajari, profil perusahaan, laporan tahunan, daftar kontak penting, dan jadwal padatku untuk sebulan ke depan. Aku bersikap profesional, memberinya instruksi dengan suara yang jelas dan tegas, tidak menyisakan ruang untuk percakapan pribadi. Aku adalah bosnya, dan dia adalah bawahanku. Sesederhana itu. Pagi ini saya ada rapat dengan Dewan Direksi jam 10. Siapkan semua materi presentasi di ruang rapat utama. Pastikan proyektor, sound system, dan koneksi internet berfungsi dengan baik. Saya tidak mau ada masalah teknis sekecil apapun. Perintahku saat dia berdiri di depan mejaku, buku catatan dan pena di tangan. Baik, Bu Alina, jawabnya pelan, nyaris seperti bisikan. Setelah itu, hubungi Tuan Tanaka dari Mitsui Corp. Atur ulang jadwal makan siang kami dari hari Rabu menjadi hari Jumat. Alasannya, saya ada urusan mendadak. Cari restoran Jepang terbaik di area Sudirman, pastikan ada ruang privat. Kirimkan konfirmasi padanya melalui email setelah jadwal disetujui. Baik, Bu. Lalu, saya mau laporan penjualan kuartal terakhir ada di meja saya sebelum jam makan siang. Minta datanya dari divisi marketing. Saya mau data mentahnya, bukan yang sudah dipoles dalam bentuk grafik. Baik, Bu. Setiap perintahku dijawab dengan, baik, Bu, yang patuh. Tidak ada lagi Fiona yang angkuh dan superior. Yang ada hanyalah seorang karyawan yang ketakutan, yang nasibnya berada di tanganku. Aku sengaja membuatnya sibuk, memberinya tugas bertubi-tubi, tidak memberinya waktu untuk berpikir atau meratapi nasibnya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya bekerja di bawah tekanan, bagaimana rasanya menjadi pesuruh. Rina masuk ke ruanganku sekitar jam 11, membawa secangkir kopi hitam kesukaanku. Dia menatapku dengan tatapan khawatir. Kamu tidak berlebihan, Lin? Memberinya pekerjaan sebanyak itu di hari pertama, tanyanya sambil meletakkan cangkir di mejaku.
Aku menyesap kopi, merasakan pahitnya yang justru membuat pikiranku lebih jernih. Aku hanya mengujinya, Rin. Aku perlu tahu apakah dia kompeten seperti yang tertulis di CV-nya, atau dia hanya pajangan yang pandai bersolek. Dan, sejauh ini, dia mengerjakan semuanya dengan baik. Cepat dan efisien, akuiku dengan enggan. Dia mungkin pengkhianat, tapi dia bukan orang bodoh. Hati-hati, Alina. Jangan sampai permainan balas dendam ini membutakanmu. Tujuanmu adalah membangun perusahaan ini, bukan menghancurkan hidup orang lain. Nasihat Rina, seperti biasa, dia adalah remku, suara hatiku. Aku tidak akan menghancurkan hidupnya, Rin. Aku hanya akan membuatnya merasakan sedikit dari apa yang pernah kurasakan. Aku memberinya pekerjaan, memberinya gaji. Itu lebih baik daripada yang dia dan mantan suamiku lakukan padaku. Balasku dingin. Lagi pula, ini semua bagian dari rencana yang lebih besar. Rina menghela napas, tahu bahwa berdebat denganku saat aku sudah punya keputusan adalah hal yang sia-sia. Baiklah. Tapi jika ini mulai mengganggu fokusmu, aku akan turun tangan. Terima kasih, Rin. Aku berutang banyak padamu. Cukup traktir aku makan enak akhir pekan ini, katanya sambil tersenyum, berhasil mencairkan sedikit ketegangan di ruangan itu. Sore harinya, saat aku sedang memeriksa beberapa proposal, Fiona masuk setelah mengetuk pintu. Di tangannya ada sebuah tablet. Maaf, Bu. Ini draft email konfirmasi untuk Tuan Tanaka. Restoran sudah saya pesan. Apakah ada yang perlu direvisi sebelum saya kirim? Tanyanya, suaranya masih terdengar ragu. Aku mengambil tablet darinya, jari kami nyaris bersentuhan. Aku bisa merasakan dia sedikit tersentak. Aku membaca email itu dengan saksama. Tulisannya profesional, bahasanya sopan dan efektif. Sempurna. Tidak ada. Kirim sekarang, kataku sambil mengembalikan tablet itu. Saat dia hendak berbalik, aku menghentikannya. Fiona. Dia berhenti, tubuhnya menegang. Ya, Bu. Bagaimana kabar Bram? Dan, Ibu Ratna? Aku bertanya dengan nada santai, seolah menanyakan kabar teman lama. Aku ingin melihat reaksinya. Wajahnya kembali pucat. Dia tampak kesulitan menelan ludah. Mas Bram sedang mencari pekerjaan. Ibu? Oh ya? Sulit mencari pekerjaan di zaman sekarang, ya? Apalagi dengan rekam jejak yang kurang baik, sindirku. Sampaikan salamku untuk mereka. Katakan pada mereka, Alina mengirim salam. Fiona hanya mengangguk kecil, lalu bergegas keluar dari ruanganku seolah baru saja lolos dari kejaran predator. Aku tersenyum puas. Ya, aku adalah predator. Dan mereka adalah mangsaku. Aku akan memburu mereka satu persatu dengan caraku sendiri di waktu yang kutentukan. Seminggu berlalu. Rutinitas antara aku dan Fiona mulai terbentuk. Dia menjadi asisten yang sangat efisien. Kopiku selalu siap di pagi hari, jadwalku terorganisir dengan sempurna, semua kebutuhanku terpenuhi bahkan sebelum aku memintanya. Dia seperti robot yang diprogram untuk melayaniku. Kami nyaris tidak pernah bicara di luar urusan pekerjaan. Jarak di antara kami terasa seperti jurang yang dalam dan dingin. Aku tahu dari Rina bahwa Fiona menjadi bahan gunjingan di kantor. Asisten pribadi CEO yang baru, yang cantik dan kompeten, tapi selalu terlihat murung dan ketakutan. Tidak ada yang tahu hubungan kami di masa lalu, dan aku berniat menjaganya tetap seperti itu. Rahasia ini adalah senjataku. Hingga suatu hari, sebuah undangan datang, tergeletak di antara tumpukan surat di mejaku. Amplopnya berwarna emas, dengan tulisan kaligrafi yang indah. Aku membukanya dengan perasaan aneh. Di dalamnya, sebuah kartu undangan tebal dengan aroma parfum yang familiar. Parfum Ibu Ratna. Dengan penuh rasa syukur, kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-60 Ibu Ratna Mulyani. Aku membaca undangan itu berulang kali. Perayaan ulang tahun Ibu Ratna. Di sebuah hotel bintang 5. Dunia benar-benar panggung sandiwara. Di saat Bram kesulitan mencari kerja dan Fiona harus menjadi asistenku, Ibu Ratna masih bisa mengadakan pesta mewah. Mungkin uang pensiun almarhum suaminya masih banyak, atau dia punya simpanan lain. Awalnya,
Aku ingin merobek undangan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Untuk apa aku datang? Untuk membuka luka lama? Untuk melihat wajah-wajah yang pernah menghinaku? Tapi kemudian, sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Ide yang begitu licik, begitu sempurna, hingga membuatku tersenyum. Ini bukan sekadar undangan pesta. Ini adalah undangan untuk naik ke atas panggung. Panggung di mana aku akan menjadi bintang utamanya, dan mereka semua akan menjadi penonton yang terperangah. Aku menekan tombol intercom. Fiona, tolong masuk ke ruangan saya. Tidak sampai 1 menit, dia sudah berdiri di hadapanku. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aku menggeser undangan itu ke arahnya. Tolong masukkan ini ke dalam jadwalku. Akhir pekan depan, Sabtu malam, jam 7. Fiona mengambil undangan itu. Saat matanya membaca nama yang tertera di sana, tangannya mulai bergetar. Dia menatapku dengan ekspresi ngeri, seolah aku baru saja memintanya berjalan di atas bara api. Ulang tahun, Ibu Ratna, bisiknya tak percaya. Ya, kenapa? Ada masalah? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Ibu akan datang? Tentu saja aku akan datang. Aku diundang, bukan? Tidak sopan jika tidak hadir. Lagi pula, aku sudah lama tidak bertemu dengan keluarga lamaku, kataku, menekankan kata keluarga dengan nada sinis. Tapi apa, Fiona, potongku. Oh, aku tahu. Kamu khawatir akan canggung, kan? Tenang saja. Aku berhenti sejenak, menatapnya lurus-lurus, sebelum menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Kamu akan pergi bersamaku. Mata Fiona membelalak. Apa? Saya, Bu? Tentu saja. Kamu asisten pribadiku. Sudah sewajarnya kamu menemaniku ke acara-acara penting. Anggap saja ini bagian dari pekerjaanmu, jelasku dengan tenang. Tidak, Bu, saya mohon jangan. Dia mulai panik. Wajahnya memelas, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saya tidak bisa. Bram dan ibunya akan ada di sana. Mereka akan apa? Tantangku. Mereka akan terkejut? Bagus. Aku suka kejutan. Mereka akan marah? Itu bukan urusanku. Atau mereka akan malu? Nah, itu tujuan utamanya. Aku berdiri dan berjalan mendekatinya. Untuk pertama kalinya, aku berdiri begitu dekat dengannya. Aku bisa mencium aroma sampo dari rambutnya, melihat pori-pori di wajahnya yang tertutup bedak. Dengar, Fiona, aku berbisik, suaraku dingin dan menusuk. Kamu tidak punya pilihan. Kamu adalah karyawanku. Aku yang menggajimu. Jika aku bilang kamu harus melompat, kamu hanya perlu bertanya, seberapa tinggi? Kamu akan datang ke pesta itu sebagai asistenku. Kamu akan membawakan tasku, kamu akan berdiri di belakangku, dan kamu akan tersenyum sopan pada semua orang, termasuk pada kekasihmu dan calon mertuamu yang gagal itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Alina, tolong, ini terlalu kejam. Kejam? Aku tertawa kecil, tawa yang tidak mencapai mataku. Kamu mau bicara soal kejam? Kejam adalah saat seorang istri diusir dari rumahnya sendiri di tengah malam. Kejam adalah saat seorang wanita dihina habis-habisan di depan suaminya yang hanya diam. Kejam adalah saat kamu dan kekasihmu merencanakan pernikahan di atas penderitaan orang lain. Dibandingkan semua itu, permintaanku ini hanyalah sebuah permainan kecil. Aku menjauh darinya, kembali ke singgasanaku di balik meja. Pastikan jadwalku kosong di hari itu. Dan siapkan gaun terbaikmu. Oh, tidak perlu. Aku akan membelikanmu gaun. Gaun yang pantas untuk seorang asisten. Jangan sampai kamu mempermalukan citra perusahaanku. Fiona hanya bisa terisak pelan. Dia tahu dia sudah terpojok. Tidak ada jalan untuk lari. Sekarang kamu boleh keluar. Aku banyak pekerjaan, usirku dengan dingin. Dia mengangguk pasrah, menyeka air matanya dengan punggung tangan, dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Pintu tertutup, menyisakan aku sendiri dengan undangan emas di tanganku. Aku menatap undangan itu lagi, senyumku mengembang. Sarang ular itu, aku akan datang. Tapi aku tidak akan datang sebagai mangsa.
Aku akan datang sebagai pawang. Dan aku akan membawa serta salah satu ular mereka yang kini sudah berada di bawah kendaliku. Pesta ulang tahun Ibu Ratna akan menjadi panggung pertunjukanku. Aku akan menunjukkan pada mereka semua siapa Alina Humaira sekarang. Aku akan membuktikan pada mantan suamiku yang dulu mengatakan aku perempuan miskin jelek, bahwa kini aku bisa mempekerjakan gundiknya hanya sebagai asistenku. Aku akan membuat mereka syok, kaget, dan tak mengira. Dan Fiona, si pelakor kesayangan, dia tidak akan kuasa menahan malu. Sabtu malam nanti, aku akan membuktikan kekuasaanku. Mereka tidak akan bisa meremehkanku lagi. Tidak akan pernah. Hari Sabtu yang kunantikan akhirnya tiba. Langit Jakarta tampak cerah, seolah alam semesta pun mendukung rencanaku. Sejak pagi, aku merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhku, sebuah antisipasi yang mendebarkan, seperti seorang prajurit yang bersiap untuk pergi ke medan perang. Perang ini tidak menggunakan senjata, tapi tatapan mata, kata-kata tajam, dan aura kekuasaan. Aku menghabiskan siang hari di spa dan salon paling eksklusif di kota. Aku memanjakan diriku dengan segala perawatan yang ada, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ini bukan sekadar untuk penampilan, tapi juga sebuah ritual untuk menguatkan mentalku. Setiap sentuhan pijatan, setiap aromaterapi, seolah menghapus sisa-sisa kerapuhan Alina yang lama dan melapisi diriku dengan perisai baja yang berkilauan. Sore harinya, penata rias dan penata rambut profesional datang ke apartemen penthouseku. Mereka bekerja dengan cekatan, mengubahku menjadi versi terbaik dari diriku. Riasan mataku dibuat tajam dan elegan, menonjolkan tatapan mataku yang kini tak lagi sayu. Bibirku dipoles dengan lipstik merah menyala, warna keberanian dan kekuasaan. Rambutku ditata dalam sanggul modern yang anggun, memperlihatkan leher jenjangku yang dihiasi kalung berlian, hadiah yang kubelikan untuk diriku sendiri saat perusahaan pertama kali mencapai keuntungan 1 triliun rupiah. Lalu, gaunnya. Aku memilih sebuah gaun malam berwarna zamrud yang memesona. Bahannya terbuat dari sutra berkualitas tinggi yang jatuh dengan sempurna membungkus tubuhku yang kini lebih berisi dan terawat. Potongannya sederhana namun sangat berkelas, dengan belahan tinggi di satu sisi yang akan memperlihatkan kakiku setiap kali aku melangkah. Gaun ini berteriak, sukses, dan elegan, sangat kontras dengan daster-daster lusuh yang pernah menjadi seragam harianku. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin besar, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Wanita di cermin itu begitu kuat, begitu percaya diri, begitu tak terkalahkan. Inilah Alina Humaira yang baru. Ciptaanku sendiri. Tepat pukul 6:30, bel apartemenku berbunyi. Fiona sudah datang. Aku menyuruhnya masuk melalui intercom. Dia melangkah ke dalam ruang tamuku yang luas, dan matanya langsung terpaku padaku. Dia ternganga, ekspresinya campuran antara kagum dan terintimidasi. Penampilannya sendiri tidak buruk. Sesuai instruksiku, aku telah mengirimkan sebuah gaun untuknya. Gaun terusan berwarna hitam polos, dengan potongan yang sopan dan panjang di bawah lutut. Gaun yang bagus untuk seorang asisten, tapi akan terlihat seperti bayangan jika disandingkan dengan gaun zamrudku. Aku sengaja memilihkan itu untuknya. Dia harus tahu posisinya. Selamat malam, Bu. Sapanya dengan suara pelan. Malam. Kamu sudah siap? Tanyaku sambil mengambil tas tangan mungil dari atas meja. Dia mengangguk. Saya sudah memesan taksi online, Bu. Seharusnya sudah. Batalkan, potongku. Kita tidak naik taksi. Aku berjalan mendahuluinya menuju lift pribadi. Dia mengikutiku dalam diam. Kami turun ke lantai basement, di mana deretan mobil-mobil mewah terparkir. Aku berhenti di depan sebuah sedan hitam mengkilap, sebuah Bentley Flying Spur terbaru. Sopir pribadiku, Pak Tono, sudah siaga di sampingnya. Selamat malam, Bu Alina, sapa Pak Tono sambil membukakan pintu belakang untukku. Aku masuk dan duduk dengan anggun. Fiona masih berdiri terpaku, menatap mobil itu dengan mata terbelalak. Dia pasti mengira aku akan menyuruhnya duduk di depan. Fiona, kita tidak punya banyak waktu, tegurku dari dalam mobil. Dia tersentak, lalu dengan canggung berjalan dan membuka pintu di sisi lain, duduk di sebelahku. Keheningan menyelimuti kami saat mobil mulai melaju membelah jalanan Jakarta.
Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa darinya. Tangannya saling meremas di pangkuannya, napasnya terdengar sedikit berat. Gugup? Tanyaku, memecah keheningan tanpa menoleh padanya. Sedikit, Bu, jawabnya jujur. Kenapa harus gugup? Anggap saja kamu sedang menemani atasanmu ke acara networking biasa. Tersenyum, bersikap sopan, dan jangan banyak bicara kecuali ditanya. Tugasmu malam ini mudah. Pastikan gelas saya tidak pernah kosong, dan bawakan tas saya jika saya memintanya, instruksiku dengan nada datar. Setiap kata yang kuucapkan adalah penegasan posisinya, sebuah pengingat kejam akan peran yang harus ia mainkan malam ini. Dia tidak datang sebagai tamu, dia datang sebagai pelayan. Mobil akhirnya tiba di lobi Hotel Bintang 5 tempat acara diadakan. Karpet merah tergelar, para fotografer dari majalah Sosialita tampak berjejer. Ini bukan sekadar pesta ulang tahun biasa, ini adalah ajang pamer kekayaan dan status sosial bagi Ibu Ratna. Sempurna. Panggungku sudah siap. Pak Tono membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar, dan kilatan lampu blitz langsung menyambutku. Beberapa wartawan tampak mengenali wajahku dari majalah bisnis. Ibu Alina, CEO AA Corp. Suatu kehormatan melihat Anda di sini. Ibu Alina, bisa minta waktunya sebentar? Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk sopan pada mereka tanpa berhenti berjalan. Di belakangku, Fiona turun dari mobil dengan canggung, tampak bingung dan kewalahan oleh perhatian yang tiba-tiba. Dia seperti anak itik yang kehilangan induknya. Aku berhenti sejenak, menoleh padanya dengan tatapan tajam. Ikuti aku. Jangan sampai ketinggalan. Perintah itu membuatnya kembali fokus. Dia bergegas menyusul, berjalan beberapa langkah di belakangku, persis seperti seorang asisten yang patuh. Kami berjalan melewati lobi yang megah dan menuju ballroom utama. Suara musik klasik dan gelak tawa samar-samar terdengar dari dalam. Di depan pintu ballroom, 2 orang panitia menyambut tamu dan mempersilakan mereka mengisi buku tamu. Saat giliranku, aku mengambil pena dan menuliskan namaku dengan goresan yang tegas, Alina Humaira, CEO, AA Corporation. Wanita panitia itu membaca namaku, dan matanya langsung berbinar penuh pengakuan. Selamat datang, Ibu Alina. Ibu Ratna akan sangat senang dengan kehadiran Anda. Silakan masuk. Aku mengangguk, lalu melirik Fiona yang berdiri ragu di belakangku. Dia bersamaku, kataku pada panitia. Panitia itu melirik Fiona dari atas ke bawah, tatapannya sedikit merendahkan, seolah menilai pakaiannya yang terlalu sederhana untuk acara semewah ini. Baik, Bu. Silakan. Kami melangkah masuk ke dalam ballroom. Ruangan itu disulap menjadi taman bunga yang indah, dengan dekorasi serba putih dan emas. Ratusan tamu undangan, yang terdiri dari kalangan atas Jakarta, memenuhi ruangan. Mereka semua mengenakan pakaian terbaik mereka, perhiasan berkilauan di mana-mana. Aroma parfum mahal bercampur dengan aroma makanan lezat yang terhidang di meja-meja prasmanan. Dan di tengah ruangan, di atas panggung kecil, duduklah sang ratu malam ini, Ibu Ratna. Dia mengenakan kebaya berwarna emas yang gemerlapan, rambutnya disanggul tinggi, wajahnya penuh dengan riasan tebal. Di sampingnya, berdiri Bramantio Wicaksono, mantan suamiku. Dia tampak sedikit lebih kurus dari yang kuingat. Setelan jas yang ia kenakan terlihat bagus, tapi aku tahu itu mungkin salah satu yang terakhir ia miliki. Rambutnya disisir rapi, dan senyum palsu terpasang di wajahnya saat ia menyapa para tamu. Matanya tidak lagi memiliki binar arogansi yang dulu, kini ada sedikit keresahan di sana. Pandangan mereka belum tertuju pada kami. Mereka terlalu sibuk menjadi pusat perhatian. Ini adalah kesempatanku. Fiona, panggilku pelan. Ya, Bu. Ambilkan aku segelas sampanye, perintahku. Dia mengangguk dan segera pergi ke arah bar. Aku berdiri diam di dekat pintu masuk, membiarkan diriku menyerap atmosfer ruangan, sekaligus membiarkan beberapa tamu mulai memperhatikanku. Aku bisa merasakan bisik-bisik mulai terdengar. Itu, Alina Humaira, kan? Yang punya AH Corp. Cantik sekali ya aslinya. Dia kenal dengan keluarga Mulyani. Aku sengaja memilih posisi ini, di bawah lampu kristal yang paling terang, memastikan kehadiranku tidak bisa diabaikan.
Aku seperti seekor macan tutul yang mengintai mangsanya dari kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Fiona kembali dengan segelas sampanye di tangannya. Dia menyerahkannya padaku dengan hati-hati. "Terima kasih," kataku. Aku menyesap sedikit minuman dingin itu, mataku tidak pernah lepas dari panggung kecil di seberang ruangan. Dan kemudian, momen itu terjadi. Salah seorang tamu yang baru saja menyalami Bram, menoleh ke arah pintu dan matanya terpaku padaku. Dia menyikut lengan Bram dan berbisik sambil menunjuk ke arahku. Bram mengikuti arah telunjuk itu. Waktu seolah berhenti. Senyum di wajah Bram membeku, lalu perlahan-lahan luntur, digantikan oleh ekspresi tidak percaya. Matanya membelalak, rahangnya sedikit terbuka. Dia seperti melihat hantu. Hantu dari masa lalu yang bangkit dari kubur, mengenakan gaun zamrud dan berlian. Dia menatapku, lalu melirik perempuan bergaun hitam yang berdiri patuh di belakangku. Kebingungannya pasti berlipat ganda. Dia pasti mengenali Fiona, kekasihnya. Apa yang dilakukan Fiona di sini, berdiri di belakangku seperti seorang ajudan? Ibu Ratna, yang menyadari perubahan ekspresi putranya, ikut menoleh ke arahku. Reaksinya tidak jauh berbeda. Wajahnya yang penuh senyum kepuasan berubah menjadi tegang. Dia menyipitkan matanya, seolah tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. "Alina? Perempuan gembel itu? Di pestanya? Berpenampilan seperti seorang ratu?" Kabar tentang kehadiranku menyebar seperti api di ruangan itu. Bisik-bisik semakin kencang, banyak kepala yang menoleh ke arahku. Musik klasik yang mengalun seolah menjadi musik latar untuk drama yang akan segera dimulai. Aku tahu, aku telah berhasil merebut perhatian mereka. Aku telah mengacaukan pesta yang mereka rancang dengan sempurna hanya dengan kehadiranku. Aku menegakkan punggungku, mengangkat daguku sedikit lebih tinggi. Aku berikan senyum termanisku, senyum yang kutujukan langsung pada Bram dan Ibu Ratna di seberang ruangan. Senyum seorang pemenang. Lalu, aku mulai melangkah. Setiap langkahku terasa mantap di atas sepatu hak tinggiku. Aku berjalan membelah kerumunan yang secara refleks memberiku jalan. Mataku tetap terkunci pada mereka berdua. Aku berjalan perlahan, menikmati setiap detik dari ekspresi kaget, bingung, dan marah yang terpancar di wajah mereka. Di belakangku, Fiona mengikuti dengan langkah gemetar. Dia pasti merasa seperti seorang narapidana yang berjalan menuju tiang gantungan. Malam pertunjukan baru saja dimulai. Dan aku, sang sutradara, siap memainkan babak utama. Langkah demi langkah, aku melintasi lantai marmer yang dingin, gaun zamrudku berdesir lembut mengiringi setiap gerakanku. Kerumunan tamu kelas atas itu terbelah dengan sendirinya, memberiku jalan seolah aku adalah seorang ratu yang berjalan menuju singgasananya. Padahal, aku sedang berjalan menuju epicentrum masa laluku, menuju dua orang yang pernah menjadi raja dan ratu dalam duniaku yang sempit, sebelum mereka jugalah yang menghancurkannya. Keheningan yang aneh menyelimuti ballroom itu. Musik klasik yang tadinya mengalun merdu kini terdengar seperti musik pengiring sebuah adegan drama yang menegangkan. Bisik-bisik telah berhenti, digantikan oleh puluhan pasang mata yang menatap penuh rasa ingin tahu, beralih antara aku dan Bram serta Ibu Ratna yang berdiri membeku di atas panggung kecil. Wajah Bram adalah sebuah lukisan keterkejutan yang sempurna. Matanya yang dulu selalu menatapku dengan tatapan merendahkan, kini dipenuhi campuran antara tidak percaya, kebingungan, dan mungkin sedikit ketakutan. Dia menatap penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah berusaha mencocokkan wanita di hadapannya dengan sosok istri dekil yang pernah ia usir. Tentu saja dia gagal. Alina yang itu sudah lama mati. Di sampingnya, Ibu Ratna tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Senyum kemenangannya telah lenyap, digantikan oleh garis-garis ketegangan di wajahnya yang dipoles riasan tebal. Matanya menyipit penuh kebencian, rahangnya mengeras. Dia mungkin kaget, tapi harga dirinya yang setinggi langit mencegahnya untuk menunjukkan kelemahan. Dia pasti sedang menyusun rentetan hinaan baru di dalam kepalanya. Akhirnya, aku tiba di depan mereka. Jarak kami hanya terpisah beberapa langkah. Aku berhenti, membiarkan momen itu menggantung di udara, membangun ketegangan hingga mencapai puncaknya. Di belakangku, aku bisa merasakan Fiona gemetar hebat. Dia pasti berharap bumi terbelah dan menelannya saat itu juga.
Aku mengangkat gelas sampanyeku sedikit, sebuah gestur salut yang penuh ironi. Lalu, aku memasang senyumku yang paling manis, senyum yang telah kulatih di depan cermin, senyum yang mampu menyembunyikan badai di hatiku. Selamat malam, Ibu Ratna, sapaku dengan suara yang jernih dan tenang, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kami. Selamat ulang tahun yang ke-60. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin bijaksana. Setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang sopan namun menusuk. Terutama kata, bijaksana. Butuh beberapa saat bagi Ibu Ratna untuk menemukan suaranya kembali. Alina, desisnya, namanya sendiri terdengar seperti kutukan di bibirnya. Mau apa kamu di sini? Siapa yang mengundangmu? Hah? Ini pesta untuk orang-orang terhormat, bukan untuk perempuan gembel sepertimu. Beberapa tamu di sekitar kami tersentak kaget mendengar nada bicaranya yang kasar, sangat tidak sesuai dengan citra nyonya besar yang sedang ia bangun. Aku tetap tersenyum. Hinaannya tidak lagi mempan untukku. Tentu saja ibu yang mengundangku, jawabku dengan santai. Aku memberi isyarat kecil pada Fiona. Dengan tangan gemetar, Fiona membuka tas tanganku, mengeluarkan undangan berwarna emas itu, dan menunjukkannya. Lihat, namaku ada di daftar undangan. Aku tidak akan melewatkan hari yang begitu penting bagi orang yang pernah aku anggap sebagai ibuku sendiri. Wajah Ibu Ratna memerah padam. Dia pasti lupa telah mengirim undangan itu, sebuah formalitas yang mungkin ia lakukan untuk menyebarkan berita pestanya, tak pernah menyangka aku akan benar-benar datang. Bram akhirnya berhasil keluar dari keterkejutannya. Matanya tidak lagi menatapku, melainkan tertuju pada Fiona yang berdiri menunduk di belakangku. Fiona, kenapa kamu bisa bersamanya? Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya terdengar panik dan bingung. Dia melangkah maju, hendak meraih lengan Fiona. Tapi aku bergerak lebih dulu. Aku mengambil satu langkah ke samping, secara efektif menghalangi jalannya. Aku meletakkan tanganku dengan ringan di bahu Fiona, sebuah gestur kepemilikan yang tak bisa disalahartikan. Bram, sudah lama tidak bertemu, tapi sepertinya sopan santunmu tidak banyak berubah, ya, kataku dengan nada ringan yang dibuat-buat. Masa kamu tidak mau menyapa tamu ibumu dulu? Oh, atau mungkin kamu teralihkan perhatiannya. Aku menatapnya lurus-lurus, senyumku semakin lebar. Inilah saatnya. Momen yang telah kususun dalam mimpiku selama 5 tahun terakhir. Sepertinya kamu belum berkenalan secara resmi. Bram, perkenalkan, ini Fiona Anjani, kataku, suaraku bergema di keheningan ruangan. Asisten pribadi baruku. Jika sebuah kata bisa menjadi bom, maka kata, asisten pribadi, baru saja meledak di tengah ballroom itu. Reaksi yang ditimbulkannya sungguh luar biasa. Rahang Bram benar-benar jatuh. Matanya melompat dari wajahku ke wajah Fiona, lalu kembali lagi, seolah otaknya tidak mampu memproses informasi yang baru saja ia terima. Wajah Ibu Ratna yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi pucat pasi karena syok. Di sekitar kami, para tamu mulai berbisik-bisik dengan heboh, menatap kami bertiga seolah sedang menonton pertunjukan sirkus yang paling aneh. Apa? Apa katamu? Gagap Bram. Dia menatap Fiona dengan tatapan memohon. Fio, katakan padaku ini tidak benar. Asisten? Kamu bekerja untuk dia? Fiona tak sanggup mengangkat wajahnya. Air mata mulai menetes, membasahi gaun hitamnya. Isak tangisnya yang tertahan adalah satu-satunya jawaban yang Bram butuhkan. Kenapa, Bram? Kamu terlihat kaget sekali, lanjutku, menikmati setiap detik penderitaannya. Bukankah ini bagus? Kekasihmu akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan yang bona fide. Kamu seharusnya bangga padanya. Pekerjaan yang layak, teriak Bram, emosinya meledak. Dia sudah tidak peduli lagi dengan para tamu yang menonton. Menjadi pesuruh perempuan ini kau sebut pekerjaan yang layak. Pesuruh? Aku mengangkat alisku. Itu istilah yang kasar sekali. Aku lebih suka menyebutnya tangan kanan. Fiona sangat kompeten, loh. Cepat belajar, efisien. Persis seperti yang selalu kamu dan ibumu katakan dulu, kan? Dia wanita karir yang cerdas dan mandiri. Ternyata benar.
Dia bahkan tidak ragu mengambil kesempatan kerja terbaik yang datang padanya, meskipun itu berarti harus melayani perempuan yang dulu kehidupannya ikut dia hancurkan. Setiap kalimatku adalah tamparan keras bagi Bram dan Fiona. Dulu, aku melangkahkan kakiku mendekati Bram, memaksanya untuk mundur selangkah. Kamu bilang aku ini perempuan miskin, jelek, tidak berpendidikan, dan hanya numpang hidup padamu. Kamu bilang, aku ini benalu. Aku berhenti tepat di depannya, menatap matanya yang kini dipenuhi amarah dan rasa malu. Lihat aku sekarang, Bram. Apakah aku terlihat seperti benalu? Aku membangun kerajaanku sendiri dari nol, dari puing-puing kehancuran yang kalian tinggalkan. Sementara kamu, kudengar kamu sedang kesulitan mencari pekerjaan, ya? Aku melirik setelan jasnya dengan tatapan meremehkan. Kasihan sekali. Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan. ANH Corporation selalu membuka lowongan, kok. Mungkin posisi kurir atau office boy cocok untukmu. Gajinya lumayan, cukup untuk membayar cicilan. Penghinaan itu begitu telak, begitu terbuka, hingga membuat Bram kehilangan kata-kata. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal erat di sisinya. Dia ingin marah, ingin menyerangku, tapi dia tahu dia tidak punya apa-apa untuk melawanku. Dia pecundang, dan aku pemenangnya. Semua orang di ruangan itu bisa melihatnya. Ibu Ratna menjerit, suaranya melengking dan histeris. Dia sudah tidak sanggup lagi menahan diri. Pergi kamu dari sini, perempuan ular. Kamu datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan. Untuk mempermalukan kami. Mempermalukan? Aku tertawa sinis. Ibu, aku tidak perlu melakukan apa-apa untuk mempermalukan kalian. Kalian sudah melakukannya sendiri. Dengan kesombongan kalian, dengan keangkuhan kalian. Aku hanya datang untuk menunjukkan cermin, agar kalian bisa melihat betapa menyedihkannya diri kalian yang sebenarnya. Aku berbalik, memberikan isyarat pada Fiona. Fiona, hadiah untuk Ibu Ratna. Dengan langkah yang seperti diseret, Fiona maju sambil membawa sebuah kotak hadiah berukuran sedang yang terbungkus kertas kado mewah. Dia menyerahkannya pada Ibu Ratna, yang menatap kotak itu seolah benda itu berisi bom. Apa ini? Racun? Cibir Ibu Ratna. Anggap saja ini kenang-kenangan dariku, Bu. Bukalah, kataku dengan tenang. Dengan gerakan kasar, Ibu Ratna merobek bungkusnya dan membuka kotak itu. Para tamu di dekatnya ikut menjulurkan leher, penasaran ingin melihat isinya. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah benda yang tak terduga. Bukan perhiasan, bukan barang mewah, melainkan sebuah figura digital. Saat Ibu Ratna menyentuh tombolnya, figura itu menyala, menampilkan sebuah gambar, foto surat perceraianku dengan Bram. Beberapa detik kemudian, gambar itu berganti, menampilkan berita utama dari sebuah portal bisnis online dengan judul, IPO sukses, ANH Corporation resmi menjadi unicorn baru Asia Tenggara. Lalu gambar itu berganti lagi, menampilkan foto diriku yang sedang tersenyum di sampul majalah Forbes. Gambar-gambar itu terus berulang. Kehancuranku dan kebangkitanku. Kegagalan mereka dan kemenanganku. Ibu Ratna menatap figura itu dengan napas tertahan. Tubuhnya mulai bergoyang. Pesta ulang tahunnya yang mewah, ajang pamer status sosialnya, kini telah hancur lebur di tangan perempuan yang paling ia benci. Penghinaan ini terlalu berat untuk ia tanggung di depan teman-teman arisannya. Matanya berputar ke atas, dan tubuhnya ambruk ke lantai. Dia pingsan. Kepanikan langsung melanda. Bram dan beberapa kerabat bergegas menolongnya. Para tamu berkerumun, berbisik-bisik semakin kencang. Pestanya benar-benar telah berakhir. Di tengah kekacauan itu, aku berdiri dengan tenang. Misiku telah selesai. Pertunjukanku sukses besar. Aku menoleh pada Bram yang sedang panik memanggil nama ibunya. Mata kami bertemu untuk sesaat. Di matanya, aku tidak lagi melihat kebencian, melainkan sesuatu yang lain. Keterkejutan, penyesalan, dan mungkin kekalahan mutlak. Aku berbalik dengan anggun. Fiona, kita pulang, kataku dengan suara yang tegas dan jelas, memotong keributan di sekitar kami. Tanpa menoleh ke belakang lagi, aku berjalan keluar dari ballroom itu, meninggalkan puing-puing kehancuran di belakangku. Aku berjalan dengan kepala tegak, gaun zamrudku melambai seperti bendera kemenangan.
Fiona, dengan wajah basah oleh air mata, tidak punya pilihan selain berlari kecil untuk menyusulku, meninggalkan kekasihnya dan calon mertuanya yang tergeletak di tengah pesta mereka yang telah porak-poranda. Malam itu, tabir telah dibuka, dan harga diri mereka telah kurenggut paksa, satu persatu. Perjalanan pulang terasa 100 kali lebih lama daripada perjalanan pergi. Di dalam kemewahan Bentley yang senyap, hanya suara isak tangis Fiona yang tertahan yang memecah keheningan. Dia duduk di sudut terjauh dariku, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya ia benamkan di kedua telapak tangannya. Dia berusaha meredam suaranya, tapi rasa sakit dan malunya terlalu besar untuk disembunyikan. Aku tidak menoleh padanya. Aku hanya menatap lurus ke depan, ke gemerlap lampu kota Jakarta yang berlalu lalang di balik kaca mobil. Pemandangan yang dulu terasa mengintimidasi, kini terasa seperti berada di bawah telapak kakiku. Aku telah menaklukkan kota ini, sama seperti aku telah menaklukkan orang-orang yang pernah menyakitiku malam ini. Kemenangan terasa manis, tapi juga meninggalkan sisa rasa yang aneh di lidahku. Ada kepuasan yang luar biasa saat melihat wajah syok Bram dan Ibu Ratna. Ada kelegaan saat aku akhirnya bisa menyuarakan semua rasa sakit yang terpendam selama bertahun-tahun. Tapi setelah adrenalin surut, yang tersisa adalah kehampaan. Pertunjukan telah usai, para aktor antagonis telah jatuh, tapi panggung kini terasa kosong. Aku melirik Fiona dari sudut mataku. Dia tampak begitu hancur, begitu rapuh. Bayangan diriku 5 tahun yang lalu terlintas sejenak di benakku. Alina yang menangis sendirian di halte bus setelah diusir, tanpa uang, tanpa tujuan, tanpa harapan. Apakah aku kini telah menjadi monster seperti mereka? Apakah dengan menghancurkan mereka, aku telah mengubah diriku menjadi cerminan dari apa yang paling kubenci? Kugelengkan kepalaku pelan, mengusir pikiran itu. Tidak, ini berbeda. Mereka menghancurkanku karena keserakahan dan keangkuhan. Aku melakukan ini untuk mendapatkan kembali harga diriku, untuk sebuah keadilan yang tak pernah kudapatkan. Ini adalah pembalasan, bukan kekejaman tanpa alasan. Setidaknya, itulah yang terus kukatakan pada diriku sendiri. Mobil akhirnya tiba di gedung apartemenku. Pak Tono membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fiona masih termangu di dalam mobil, seolah tak punya kekuatan lagi untuk bergerak. Fiona, panggilku dengan nada dingin. Tugasmu malam ini sudah selesai. Kamu boleh pulang. Dia mengangkat wajahnya yang sembab. Matanya merah dan bengkak. Bu, Alina, tidak ada yang perlu dibicarakan malam ini, potongku. Datang ke kantor besok pagi seperti biasa. Tepat jam 8. Jangan sampai terlambat. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Aku berbalik dan melangkah masuk ke dalam lobi, meninggalkan dia sendirian di dalam mobil bersama Pak Tono. Aku tahu ini kejam. Tapi aku belum siap untuk mendengar permohonan maaf atau pembelaannya. Malam ini adalah untukku, untuk kemenanganku. Sementara itu, di ballroom hotel, kekacauan masih berlanjut. Ibu Ratna sudah siuman, tapi kini ia meraung-raung histeris di pelukan beberapa kerabat perempuannya. Riasannya luntur berantakan, sanggulnya miring, kebaya emasnya yang mewah kini terlihat kusut. Citranya sebagai nyonya besar yang terhormat telah hancur berkeping-keping. Para tamu undangan, setelah menyaksikan drama yang begitu spektakuler, mulai berpamitan pulang satu persatu. Bukan karena simpati, melainkan karena mereka tidak sabar untuk menyebarkan gosip terpanas malam ini ke seluruh lingkaran sosialita Jakarta. Pesta ulang tahun ke-60 Ibu Ratna Mulyani akan dikenang, bukan karena kemewahannya, tapi karena kehancurannya. Bram berdiri di tengah semua itu, merasa lumpuh. Dia telah berhasil membawa ibunya ke sebuah ruang privat, menjauh dari tatapan penuh rasa ingin tahu para tamu. Tapi dia tidak bisa lari dari tatapan para kerabatnya, tatapan yang penuh dengan pertanyaan dan cemoohan terselubung. Bram, apa-apaan semua ini? Siapa perempuan tadi? Kenapa dia bisa membuat ibumu seperti ini? Tanya salah seorang pamannya dengan nada menuntut. Dan Fiona, kenapa Fiona menjadi asistennya? Bukankah dia kekasihmu? Kalian mau menikah, kan? Timpal bibinya, suaranya terdengar sinis. Bram tidak tahu harus menjawab apa. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk. Alina,
Mantan istrinya yang dulu ia anggap tidak berharga, kini telah menjelma menjadi wanita sukses yang punya kuasa untuk mempermainkan hidupnya. Dan Fiona, wanita yang ia cintai, wanita yang menjadi alasannya mencampakkan Alina, kini bekerja sebagai pesuruh untuk musuh bebuyutan mereka. Ironi ini begitu menyakitkan. Dia mencoba menghubungi ponsel Fiona berulang kali, tapi tidak diangkat. Pesan-pesan paniknya hanya dibaca, tanpa ada balasan. Dia merasa putus asa, marah, dan yang paling parah, dia merasa malu. Malam ini, Alina tidak hanya menghancurkan pesta ibunya. Dia telah merenggut sisa-sisa harga diri Bram. Dia telah menunjukkan pada semua orang siapa pecundang yang sesungguhnya. Hinaan Alina tentang posisi office bu terus terngiang di telinganya, terasa lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Setelah berhasil menenangkan ibunya dan mengirimnya pulang bersama kerabat, Bram kembali ke ballroom yang kini sudah hampir kosong. Para petugas hotel mulai membereskan sisa-sisa pesta yang gagal. Di atas salah satu meja, ia melihat kotak hadiah dari Alina, figura digital itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Ia melihat kembali gambar-gambar yang berputar di layar itu. Surat cerai. Berita kesuksesan NH Corp. Wajah Alina di sampul majalah Forbes. Wajah yang sama, tapi dengan sorot mata yang berbeda. Sorot mata yang penuh percaya diri, kekuatan, dan kemenangan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Bram melihat Alina bukan sebagai mantan istri yang menyedihkan, melainkan sebagai seorang wanita yang utuh. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benaknya. Apakah keputusannya 5 tahun yang lalu adalah sebuah kesalahan terbesar dalam hidupnya? Dia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Dia telah mencampakkan wanita yang ternyata memiliki potensi luar biasa, demi wanita lain yang kini rela merendahkan diri menjadi asisten dari wanita yang telah ia khianati. Bram meremas figura itu dengan erat, sebelum akhirnya melemparkannya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Tapi dia tahu, menghancurkan benda itu tidak akan bisa menghapus kenyataan. Malam itu, dia pulang ke rumahnya yang sepi dengan perasaan hancur. Dia tidak hanya kehilangan harga diri, dia mungkin juga telah kehilangan Fiona, dan yang pasti, dia telah kehilangan masa depan yang pernah ia bayangkan. Aku berdiri di balkon apartemenku, menatap kota yang terbentang di bawahku. Angin malam menerbangkan rambutku yang sudah tergerai. Aku sudah mengganti gaun zamrudku dengan piyama sutra yang nyaman. Di tanganku, segelas anggur merah. Aku memutar ulang semua kejadian malam ini di kepalaku. Setiap kata, setiap ekspresi, setiap momen. Aku berhasil. Rencanaku berjalan lebih sempurna dari yang kubayangkan. Mereka hancur. Mereka malu. Mereka kalah. Seharusnya aku merasa di puncak dunia. Seharusnya aku bersorak gembira. Tapi yang kurasakan hanyalah kelegaan yang sunyi. Beban berat yang selama ini kupanggul di pundakku seolah terangkat. Dendam yang selama ini membakar hatiku seolah telah padam, menyisakan abu yang dingin. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Rina. Aku dengar pestanya seru. Kabari aku besok. Istirahatlah, Queen. Aku tersenyum kecil membaca pesannya. Rina selalu tahu apa yang harus dikatakan. Aku meneguk anggurku hingga habis. Malam ini adalah penutup sebuah babak dalam hidupku. Babak tentang rasa sakit, penghinaan, dan balas dendam. Besok, aku harus membuka babak yang baru. Tapi pertanyaan itu kembali muncul. Setelah dendam ini usai, lalu apa? Apa yang akan menjadi tujuanku selanjutnya? Aku menatap Fiona dalam pikiranku. Besok dia akan datang ke kantor. Apa yang harus kulakukan padanya? Apakah aku akan terus menyiksanya, ataukah sudah waktunya untuk mengakhiri permainan ini? Malam itu, di puncak kemenanganku, aku justru merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Aku telah membuktikan pada mantan suamiku dan semua orang bahwa aku bukan perempuan lemah. Tapi kini, aku harus membuktikan pada diriku sendiri siapa Alina Humaira sebenarnya, tanpa bayang-bayang dendam dari masa lalunya. Pertarungan sesungguhnya, ternyata, baru akan dimulai. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela raksasa di apartemenku, menyinari partikel debu yang menari-nari di udara. Semalam aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiranku terus berputar,
memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Pertarungan semalam menguras energiku lebih dari yang kuduga, bukan secara fisik, tapi emosional. Aku melakukan rutinitas pagiku seperti biasa, yoga, meditasi, lalu sarapan sehat sambil membaca berita bisnis. Segalanya terasa normal, namun ada sesuatu yang berbeda. Ada keheningan yang janggal di dalam diriku. Api dendam yang selama ini menjadi bahan bakarku telah padam, dan kini aku harus belajar menjalankan mesin kehidupanku dengan sumber energi yang baru. Tepat pukul 7:30, aku tiba di kantor. Gedung ANH Tower menjulang gagah di jantung distrik bisnis Jakarta, sebuah monumen nyata dari kerja kerasku. Karyawan-karyawanku menyapaku dengan hormat saat aku berjalan melewati lobi. Mereka melihatku sebagai seorang pemimpin yang tangguh dan visioner. Mereka tidak tahu badai yang baru saja kulewati dan badai lain yang sedang berkecamuk di dalam diriku. Di mejaku, setumpuk pekerjaan sudah menanti. Rapat dengan investor, proposal proyek baru, laporan keuangan kuartalan. Untuk sejenak, aku menenggelamkan diriku dalam kesibukan, mencoba melupakan drama pribadi yang terjadi semalam. Tapi aku tahu, aku tidak bisa lari selamanya. Akan ada satu pertemuan pagi ini yang tidak ada dalam agendaku. Tepat pukul 8:01, interkom di mejaku berbunyi. Resepsionis memberitahuku bahwa Fiona Anjani telah tiba dan menunggu di lobi. Suruh dia masuk ke ruanganku, jawabku singkat. Beberapa menit kemudian, pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk. Fiona melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Penampilannya sangat berbeda dari semalam. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan rok span hitam, pakaian kerja standarnya. Wajahnya pucat, dan matanya masih bengkak karena terlalu banyak menangis. Dia tampak seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis hakim. Dia berdiri di depan mejaku, tidak berani menatap mataku. Keheningan terasa mencekik. Aku sengaja membiarkannya berdiri di sana selama beberapa saat, sementara aku pura-pura sibuk memeriksa beberapa dokumen. Aku ingin dia merasakan tekanan, merasakan posisinya yang tidak berdaya. Duduk, kataku akhirnya, tanpa mengangkat kepalaku dari kertas-kertas di depanku. Dia menarik kursi di seberang mejaku dan duduk dengan gerakan kaku. Tangannya saling bertaut erat di pangkuannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, aku akhirnya meletakkan penaku dan menatapnya. Tatapanku dingin dan menusuk. Bu, Alina teh. Suaranya bergetar. Saya minta maaf. Minta maaf untuk apa? Tanyaku dengan nada datar. Karena telah berselingkuh dengan suamiku? Karena telah membantunya menghancurkan hidupku? Atau karena menangis dan membuat keributan di mobilku semalam? Setiap pertanyaanku adalah sebuah tamparan verbal. Fiona semakin menundukkan kepalanya. Air mata mulai menggenang lagi di pelupuk matanya. Untuk semuanya, Bu, bisiknya. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya dibutakan oleh cinta dan oleh janji-janji Bram. Saya menyesal, Bu. Sungguh. Aku mendengus sinis. Cinta? Penyesalan? Kata-kata itu terdengar murah sekali sekarang. Fiona, tahukah kamu apa yang aku lalui selama 5 tahun terakhir? Aku harus memulai semuanya dari nol. Aku bekerja siang dan malam, mengorbankan segalanya, hanya untuk bisa bangkit kembali. Sementara kamu menikmati hidupmu dengan pria yang telah mencuri segalanya dariku. Saya tahu, Bu. Dan tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa saya menyesalinya sekarang, isaknya. Jika ibu ingin memecat saya mengerti. Saya pantas mendapatkannya. Saya akan menerima konsekuensi apapun. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang memohon. Di sana, aku tidak melihat kelicikan atau kebohongan. Yang kulihat hanyalah keputusasaan dan kehancuran. Dia adalah korban, sama sepertiku, meskipun dengan cara yang berbeda. Dia korban dari kelemahannya sendiri dan dari kebohongan seorang pria. Aku menatapnya lama. Sebagian diriku ingin melampiaskan sisa kemarahanku padanya. Memecatnya, membuatnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Tapi sebagian diriku yang lain merasa lelah. Lelah dengan kebencian, lelah dengan permainan balas dendam ini. Memecatmu. Aku bersandar di kursiku. Itu terlalu mudah, Fiona.
Itu akan mengakhiri segalanya dengan cepat. Dan aku belum selesai denganmu. Ketakutan kembali menjalari wajahnya. Apa? Apa maksud ibu? Kamu bilang kamu akan menerima konsekuensi apapun, kan? Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Baiklah. Konsekuensinya adalah, kamu akan tetap bekerja di sini. Kamu akan tetap menjadi asisten pribadiku. Dia menatapku dengan bingung, tidak mengerti arah pembicaraanku. Kamu akan melihat setiap hari apa yang telah kamu dan Bram buang. Kamu akan melihat kesuksesan yang seharusnya bisa menjadi milikku dan Bram, seandainya kalian tidak berkhianat. Kamu akan melayaniku, membantuku menjalankan perusahaan ini, dan menjadi saksi hidup dari kemenanganku, jelasku dengan suara yang dingin dan tegas. Setiap pagi, kamu akan membuatkan kopiku. Setiap hari, kamu akan mengatur jadwalku. Setiap kali aku meraih pencapaian baru, kamu akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Itulah hukumanmu, Fiona. Kamu tidak akan bisa lari dari bayang-bayang kesuksesanku. Kamu akan hidup di dalamnya. Fiona terdiam, mencoba mencerna kata-kataku. Ini adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada dipecat. Ini adalah siksaan psikologis, sebuah pengingat abadi akan kesalahannya. Dan mengenai Bram, lanjutku, aku melarangmu untuk bertemu atau menghubunginya lagi. Hubungan kalian sudah berakhir sejak kamu memutuskan untuk menerima pekerjaan ini. Jika aku tahu kamu melanggarnya, saat itu juga aku akan memastikan bukan hanya kamu yang kehilangan pekerjaan, tapi Bram tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan dimanapun di kota ini. Aku punya kuasa untuk melakukan itu, dan kamu tahu itu. Ini adalah pukulan terakhir. Aku tidak hanya mengambil alih hidup profesionalnya, tapi juga kehidupan pribadinya. Aku memegang kendali penuh atas nasibnya. Air mata Fiona mengalir deras. Dia tidak lagi menangis karena malu, tapi karena kekalahan total. Dia mengangguk pelan, terlalu hancur untuk bisa berbicara. Sekarang, kataku, mengubah nadaku kembali menjadi profesional. Hapus air matamu. Aku ada rapat dengan Dewan Direksi jam 9. Siapkan semua materinya dan bawakan aku kopi hitam, tanpa gula. Kamu punya waktu 15 menit. Perintah itu seolah menjadi tombol reset baginya. Dia menghapus air matanya dengan punggung tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berdiri. Baik, Bu, katanya dengan suara serak. Dia berbalik dan berjalan keluar dari ruanganku. Langkahnya tidak lagi goyah, melainkan pasrah. Dia telah menerima nasibnya. Aku menatap pintu yang tertutup di belakangnya. Aku tidak merasa puas, tidak juga merasa kasihan. Aku hanya merasa kosong. Aku telah menetapkan aturan permainan yang baru. Permainan di mana aku adalah ratunya, dan semua bidak catur bergerak sesuai keinginanku. Tapi setelah semua bidak berhasil kutaklukkan, apa yang akan kulakukan dengan papan catur yang kosong? Pertanyaan itu terus menggantung di benakku, bahkan saat Fiona kembali 15 menit kemudian dengan setumpuk map dan secangkir kopi hitam di tangannya, persis seperti yang kuperintahkan. Permainan telah berubah, dan begitu pula diriku. Aku hanya belum tahu menjadi siapa aku pada akhirnya. 6 bulan berlalu sejak malam pertunjukan di pesta ulang tahun Ibu Ratna. Waktu berjalan dengan ritme yang aneh. Di permukaan, segalanya tampak sempurna. ANH Corporation terus meroket, berekspansi ke pasar internasional. Namaku semakin disegani di dunia bisnis. Setiap pagi aku bangun di apartemen mewahku, diantar ke kantor dengan mobil Bentley, dan memimpin ratusan karyawan yang menggantungkan hidup mereka padaku. Aku memiliki semua yang pernah kuimpikan, kekayaan, kekuasaan, dan pengakuan. Fiona menjalankan perannya sebagai asisten pribadiku dengan efisiensi yang nyaris sempurna. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah membuat kesalahan. Dia mengantisipasi setiap kebutuhanku sebelum aku sempat mengucapkannya. Tapi dia seperti robot yang diprogram dengan baik. Tidak ada lagi percakapan di antara kami selain urusan pekerjaan. Tidak ada senyum, tidak ada emosi. Dia hidup dalam bayang-bayangku, persis seperti yang kuinginkan, sebuah monumen hidup atas kemenanganku. Setiap hari melihatnya adalah pengingat akan seberapa jauh aku telah melangkah. Namun, kemenangan itu terasa hambar.
Rasa puas dari balas dendam memudar lebih cepat dari yang kukira, meninggalkan kekosongan yang lebih besar dari sebelumnya. Api telah padam, dan aku kedinginan di tengah kehangatan kesuksesanku. Aku sering mendapati diriku berdiri di depan jendela kantorku di malam hari, menatap gemerlap kota Jakarta, dan merasa seperti orang paling kesepian di dunia. Aku telah memenangkan perang, tetapi aku kehilangan diriku dalam prosesnya. Titik baliknya datang pada suatu sore yang hujan. Aku sedang dalam perjalanan pulang saat mobilku berhenti di lampu merah. Di trotoar, di bawah naungan sebuah halte bus yang reyot, aku melihat sepasang suami istri. Mereka tampak lelah, mungkin baru pulang kerja. Pakaian mereka sederhana, basah oleh percikan air hujan. Sang suami membuka jaketnya dan menyelimutkannya ke bahu istrinya, lalu mereka berbagi sebungkus gorengan sambil tertawa bersama, seolah tidak ada hal lain yang lebih penting di dunia. Pemandangan itu menusukku begitu dalam. Kehangatan, kepedulian, dan kebahagiaan sederhana yang mereka miliki, itulah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan semua uangku. Itulah yang pernah kumiliki bersama Bram, sebelum semuanya hancur. Dan itulah yang telah kusingkirkan dari hidupku demi mengejar balas dendam. Saat itu, aku sadar, aku tidak ingin menjadi ratu di istana yang dingin dan kosong. Keesokan harinya, aku memanggil Fiona ke ruanganku. Seperti biasa, dia masuk dengan buku catatan di tangan, siap menerima perintah. "Duduk, Fiona. Ada yang ingin kubicarakan denganmu," kataku dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Dia tampak terkejut, tapi tetap duduk dengan patuh. Aku menatapnya lama, benar-benar melihatnya untuk pertama kali dalam 6 bulan. Aku melihat lingkaran hitam di bawah matanya, bahunya yang sedikit membungkuk karena menanggung beban. Dia bukan lagi Fiona yang angkuh dan percaya diri yang kukenal dulu. Aku telah menghancurkannya, sama seperti mereka pernah menghancurkanku. Lingkaran kebencian ini harus berhenti, dan akulah yang harus menghentikannya. "Aku akan melepaskanmu," kataku pelan. Dia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kebingungan. Maksud ibu? Pekerjaanmu di sini selesai. Kamu bebas. Surat referensi yang sangat baik sudah kusiapkan. Dengan pengalamanmu di sini, kamu bisa mendapatkan pekerjaan manajerial di perusahaan manapun yang kamu mau. Aku juga akan memberimu pesangon yang cukup besar untuk memulai hidup baru. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi kali ini bukan karena takut atau sedih. Itu adalah air mata kelegaan yang tidak percaya. "Kenapa, Bu?" bisiknya. "Kenapa sekarang?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Karena aku lelah, Fiona. Aku lelah dengan kebencian ini. Aku lelah menjadikanmu sebagai piala kemenanganku. Kamu melakukan kesalahan yang sangat besar. Tapi kamu sudah membayarnya. Terus-menerus menyiksamu tidak akan membuat masa laluku kembali indah. Itu hanya membuat masa depanku semakin gelap." Aku berdiri dan berjalan ke arahnya, lalu berjongkok di depannya. Sebuah gestur yang tidak pernah terpikirkan olehku akan kulakukan. "Kita berdua adalah korban dari kebohongan dan kelemahan seorang pria," lanjutku. "Aku memilih untuk bangkit dan menjadi kuat. Sekarang giliranmu. Pergilah, bangun kembali hidupmu. Jangan biarkan kesalahan masa lalu mendefinisikan siapa dirimu selamanya. Belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri." Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, Fiona menangis terseduh-seduh di hadapanku. Dia menangis untuk semua rasa sakit, rasa malu, dan penyesalannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan kepuasan, melainkan empati. Aku menepuk bahunya dengan canggung, membiarkannya melepaskan semuanya. Setelah dia tenang, dia menatapku. "Terima kasih, Bu Alina." "Terima kasih." Hari itu, saat Fiona berjalan keluar dari kantorku untuk terakhir kalinya, aku merasa sebuah beban berat terangkat dari pundakku. Aku telah membebaskannya, dan dalam prosesnya, aku juga telah membebaskan diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, Rina memberiku kabar tentang Bram dan ibunya. Setelah malu besar, Ibu Ratna jatuh sakit dan menarik diri sepenuhnya dari kehidupan sosial. Bisnis keluarga mereka, yang dikelola dengan buruk oleh Bram, akhirnya bangkrut. Bram sendiri, dengan reputasi yang hancur, terpaksa menjual rumah dan aset-asetnya.
Dia sekarang bekerja sebagai manajer penjualan level menengah di sebuah perusahaan kecil di luar kota. Mendengar kabar itu, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi kegembiraan atas penderitaan mereka. Kisah mereka sudah bukan lagi bagian dari hidupku. Aku menemukan tujuan baru. Aku mendirikan Yayasan Alina Humaira, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi. Aku menggunakan pengalamanku, koneksiku, dan sumber dayaku untuk memberikan mereka pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan modal usaha. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa selalu ada jalan untuk bangkit kembali, seberapapun gelapnya masa lalu mereka. Pekerjaan di yayasan memberiku kepuasan yang tidak pernah kudapatkan dari menaklukkan ruang rapat. Melihat senyum seorang ibu tunggal yang berhasil membuka usaha cateringnya sendiri, mendengar tawa anak-anak yang bisa kembali bersekolah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Suatu sore, aku berdiri lagi di depan jendela kantorku. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. Aku menatap kota yang terbentang di bawahku. Dulu, aku melihatnya sebagai medan perang. Sekarang, aku melihatnya sebagai ladang harapan. Aku telah membuktikan segalanya pada mantan suamiku, pada mantan mertuaku, dan pada dunia. Aku telah membuktikan bahwa perempuan miskin dan jelek yang mereka hina bisa menjadi seorang bos besar. Tapi yang terpenting, aku akhirnya telah membuktikan sesuatu pada diriku sendiri, bahwa kekuatanku yang sebenarnya tidak terletak pada kemampuanku untuk membalas dendam, melainkan pada kemampuanku untuk memaafkan dan membangun kembali. Permainan telah berakhir. Papan catur sudah bersih. Dan aku, Alina Humaira, akhirnya bebas untuk memulai permainan yang baru. Permainan yang aturannya kutulis sendiri, yang tujuannya bukan lagi kemenangan atas orang lain, melainkan kebahagiaan dan kedamaian untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari lubuk hatiku yang telah pulih. Aku siap menyambut babak baru dalam hidupku. 6 bulan telah berlalu sejak malam di pesta ulang tahun Ratna Wijoyo. 6 bulan sejak aku meruntuhkan dunia Bramantio dan Fiona Anjani dengan satu gerakan catur yang telah kupersiapkan selama 5 tahun. Waktu, bagi orang lain, mungkin berjalan linear, detik demi detik. Bagiku, waktu terasa seperti lingkaran yang terus berulang. Setiap pagi, aku bangun di ranjang king size di apartemen penthouseku yang menghadap Cakrawala, Jakarta. Sinar matahari memantul pada lantai marmer dan perabotan desainer, menciptakan kilau yang dingin dan impersonal. Segalanya sempurna, tertata rapi, mahal, dan sunyi. Terlalu sunyi. Rutinitasku tak pernah berubah, dijalankan dengan presisi militer. Yoga pukul 5, meditasi, sarapan smoothie bayam yang disiapkan oleh asisten rumah tangga, lalu meninjau laporan pasar saham global sebelum sopir pribadiku siap dengan mobil Bentley di lobi. Di kantor, aku adalah Ratu Alina. Setiap langkahku di koridor ANH Tower diiringi tatapan hormat dan sedikit gentar. Aku memimpin rapat dengan tangan besi, intuisi tajamku membedah setiap proposal, setiap laporan, mencari celah, menuntut kesempurnaan. Perusahaanku meroket, mengakuisisi 2 kompetitor besar dalam 3 bulan terakhir. Namaku menjadi legenda di dunia bisnis, bisikan di setiap ruang dewan direksi, jangan pernah main-main dengan Alina Humaira. Aku memiliki segalanya. Kekayaan yang tak terhitung, kekuasaan untuk membuat atau menghancurkan karir seseorang, dan pengakuan yang dulu sangat kurindukan. Dan setiap hari, di sisiku, ada Fiona. Dia adalah bayanganku yang paling setia. Dia tiba 15 menit lebih awal dariku, menyiapkan kopiku persis seperti yang kusuka, hitam, tanpa gula, pahit seperti kenangan, dan meletakkan ringkasan jadwal harian di atas mejaku yang terbuat dari kayu mahoni solid. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Agenda diatur sempurna, panggilan disaring dengan efisien, dokumen disiapkan tanpa celah. Dia adalah monumen kemenanganku, berjalan dan bernapas. Setiap kali aku menatap wajahnya yang pucat dan matanya yang selalu kosong, aku teringat akan malam itu. Aku teringat bagaimana aku memegang nasibnya di tanganku. Rasa puas itu seharusnya menghangatkanku, tetapi yang kurasakan hanyalah hawa dingin yang semakin menusuk. Hubungan kami adalah tarian bisu yang aneh. Fiona,
Siapkan data untuk rapat dengan investor Jepang. Pak, Bu. Fiona, batalkan makan malamku dengan Pak Hartono, aku tidak berminat. Baik, Bu. Tidak ada percakapan pribadi, tidak ada senyum, tidak ada sedikit pun kehangatan. Dia adalah robot yang telah kupatahkan semangatnya, dan kini hanya berfungsi sesuai program yang kuatur. Terkadang, saat aku sibuk menandatangani dokumen, aku meliriknya yang sedang duduk di mejanya di sudut ruanganku. Dia akan menatap kosong ke layar komputernya, bahunya sedikit membungkuk. Siapa Fiona sekarang? Apa yang dia pikirkan di balik topeng kepatuhan itu? Aku tidak tahu, dan aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku tidak peduli. Tapi kebohongan itu semakin sulit kupertahankan. Kekosongan itu paling terasa di malam hari. Setelah meninggalkan kantor, aku akan kembali ke apartemenku yang sunyi. Aku akan makan malam sendirian di meja makan yang bisa menampung 12 orang. Aku akan berdiri di depan jendela kaca raksasaku, memegang segelas anggur mahal, menatap jutaan lampu kota yang berkelip di bawah sana. Dulu, pemandangan ini memberiku kekuatan, mengingatkanku pada puncak yang telah kudaki. Sekarang, aku merasa seperti astronot yang terdampar, menatap dunia yang hidup dari balik kaca helm yang kedap suara. Aku dikelilingi oleh kesuksesan, tetapi terisolasi di dalamnya. Papan caturku kosong. Semua bidak lawan telah jatuh, rajanya telah kutaklukkan. Tapi sang ratu kini berdiri sendirian di tengah papan yang sunyi, tanpa tujuan, tanpa permainan lagi untuk dimainkan. Satu-satunya jembatan ke duniaku yang lama, Rina, mulai terasa rapuh. Dia masih meneleponku, mencoba mengajakku keluar untuk sekadar minum kopi atau nonton film, seperti yang biasa kami lakukan dulu. Tapi aku selalu menolak dengan alasan sibuk. Sebenarnya, aku takut. Aku takut jika aku terlalu lama bersamanya, dia akan melihat retakan di balik zirah emasku. Al, kamu harus istirahat, katanya di telepon suatu malam. Kamu bekerja terlalu keras. Kapan terakhir kali kamu benar-benar tertawa? Aku tidak punya waktu untuk tertawa, Rin. Aku sedang membangun sebuah imperium. Jawabku dingin. Imperium untuk siapa, Al? Kamu sendirian di puncak sana. Jangan sampai kamu membangun istana yang begitu tinggi sampai kamu lupa caranya turun. Kata-katanya menusukku. Setelah telepon itu, aku tidak menghubunginya selama 2 minggu. Aku tahu dia benar, dan itu membuatku marah. Aku tidak ingin dikasihani. Aku adalah pemenang. Pemenang tidak butuh belas kasihan. Sebuah insiden kecil terjadi beberapa minggu kemudian, sebuah retakan pertama pada bendungan yang kubangun di sekeliling hatiku. Aku sedang dalam perjalanan ke sebuah acara amal, sebuah kewajiban sosial untuk menjaga citra publikku, saat mobilku terjebak macet. Di luar jendela, hujan gerimis mulai turun. Aku melihat seorang anak perempuan kecil, mungkin berusia 6 atau 7 tahun, berlindung di bawah tenda pedagang kaki 5 bersama ayahnya. Sang ayah jongkok, mengikat tali sepatu anaknya yang lepas dengan sabar. Setelah selesai, dia mengusap kepala anaknya, dan anak itu balas memeluk leher ayahnya dengan erat sambil tertawa. Pemandangan itu sederhana, biasa, namun menghantamku dengan kekuatan sebuah badai. Aku teringat ayahku. Aku teringat bagaimana dia, seorang buruh pabrik yang lelah, akan selalu punya waktu untuk membacakan dongeng untukku sebelum tidur. Aku teringat kehangatan tangannya yang kasar saat menggenggam tanganku. Aku teringat cinta yang tanpa syarat, cinta yang tidak didasarkan pada pencapaian atau status. Air mataku mulai menggenang. Aku buru-buru menyekanya sebelum sopirku melihat. Malam itu, di tengah gemerlap pesta amal, aku merasa seperti seorang penipu. Aku menyumbangkan jutaan rupiah, tetapi hatiku miskin. Aku tersenyum pada puluhan kamera, tetapi jiwaku menangis. Malam itu, aku pulang dan membuka sebuah kotak tua yang kusimpan di bagian paling belakang lemari pakaianku. Di dalamnya ada beberapa foto lama. Salah satunya adalah foto diriku dan Bram saat kami baru menikah. Kami sedang berlibur di pantai, tersenyum lebar ke kamera, mata kami berbinar karena cinta dan harapan. Aku menatap wajah Alina yang ada di foto itu. Gadis yang lugu, penuh mimpi, yang percaya pada cinta abadi. Kemana perginya gadis itu? Aku telah membunuhnya,
menguburnya di bawah puing-puing pengkhianatan, dan membangun Alina yang sekarang di atas makamnya. Aku menatap cermin besar di kamarku. Aku melihat seorang wanita yang kuat, elegan, dengan tatapan mata yang tajam. Wanita yang ditakuti dan dikagumi. Tetapi aku tidak melihat kebahagiaan. Api dendam yang telah membakarku selama 5 tahun telah menghanguskanku dari dalam, hanya menyisakan cangkang yang indah namun kosong. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku diusir dari rumah Bram, aku menangis. Bukan tangisan kemarahan atau kekalahan, melainkan tangisan kehilangan. Aku tidak hanya kehilangan suami dan rumahku. Aku telah kehilangan diriku sendiri. Dan aku tahu, aku harus menemukannya kembali. Bagian 2, Perjalanan Mencari Hati yang Hilang. Kesadaran itu tidak mengubah segalanya dalam semalam. Zirah yang telah kukenakan selama bertahun-tahun tidak mudah dilepaskan. Tapi benih perubahan telah ditanam. Aku mulai mempertanyakan setiap tindakanku. Saat aku membentak seorang manajer karena kesalahan kecil dalam laporannya, aku mendengar suara Rina di kepalaku. Imperium untuk siapa, Al? Saat aku melihat Fiona membawakan kopiku dengan kepala tertunduk, aku melihat gadis kecil di foto pantai itu menatapku dengan sedih. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku mengambil cuti. Selama seminggu penuh. Tanpa telepon, tanpa email, tanpa rapat. Pengumuman itu membuat dewan direksi dan seluruh kantor gempar, tetapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku memprioritaskan diriku sendiri. Aku tidak pergi berlibur ke Paris atau Swiss. Sebagai gantinya, aku menyetir mobil sendirian, kembali ke kota kecil tempat aku dibesarkan. Aku memarkir mobilku di ujung jalan dan berjalan kaki menyusuri ganggang sempit yang dulu menjadi taman bermainku. Tidak banyak yang berubah. Rumah-rumah sederhana masih berjejer rapat, aroma masakan rumahan tercium dari jendela yang terbuka, dan suara tawa anak-anak yang bermain kelereng masih terdengar. Aku berhenti di depan rumah masa kecilku. Rumah itu kini dicat dengan warna yang berbeda, dihuni oleh keluarga lain. Tapi aku masih bisa melihat diriku yang berusia 10 tahun, duduk di teras sambil membaca buku, bermimpi tentang masa depan. Disinilah semuanya dimulai. Di rumah kecil inilah ayah dan ibuku mengajariku tentang kejujuran, kerja keras, dan kebaikan hati. Nilai-nilai yang sepertinya telah kulupakan. Aku duduk di bangku taman di seberang jalan selama hampir 1 jam, hanya mengamati dan merenung. Perjalanan pulang ini bukan tentang nostalgia, melainkan tentang kalibrasi ulang kompas moralku. Sekembalinya ke Jakarta, aku tahu apa yang harus kulakukan. Langkah pertama menuju penyembuhanku adalah melepaskan jangkar terakhir yang mengikatku pada masa lalu yang penuh kebencian. Jangkar itu bernama Fiona. Aku memanggilnya ke ruanganku pada sore hari. Dia masuk dengan sikap seperti biasa, siap menerima perintah. "Duduk, Fiona," kataku dengan suara yang tenang. Kali ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dia duduk dengan kaku di tepi kursi, matanya waspada. Aku menatapnya, benar-benar menatapnya. Aku melihat kelelahan yang dalam di wajahnya, sisa-sisa kecantikan yang terkikis oleh stres dan rasa bersalah. Dia bukan monster. Dia adalah seorang wanita yang membuat pilihan yang salah, sama seperti jutaan orang lain di dunia. "Fiona," aku memulai, "selama 6 bulan terakhir, aku telah menjadikanmu simbol kemenanganku. Aku membuatmu membayar setiap detik atas apa yang telah kamu lakukan padaku. Dan aku tahu, itu adalah neraka bagimu." Dia tidak menjawab, hanya menundukkan kepalanya. "Tapi aku sadar," lanjutku, "bahwa dengan mengurungmu di neraka ini, aku juga mengurung diriku sendiri. Aku tidak bisa bergerak maju selama aku terus menarikmu sebagai tawananku. Aku tidak bisa menemukan kedamaian selama aku menikmati penderitaan orang lain." Aku berdiri, berjalan ke mejaku, dan mengambil sebuah amplop tebal. Aku kembali dan meletakkannya di atas meja di depannya. "Aku melepaskanmu, Fiona." Dia mengangkat kepalanya, matanya terbelalak karena tidak percaya. Apa maksud ibu?" "Pekerjaanmu di sini selesai." Di dalam amplop itu ada surat pemutusan hubungan kerja, surat referensi yang sangat baik yang akan membantumu mendapatkan pekerjaan di tempat lain, dan cek pesangon yang jumlahnya cukup untukmu memulai hidup baru, dimanapun kamu mau. "Kamu bebas." Air mata mulai mengalir di pipinya.
Air mata kebingungan, kelegaan, dan ketidakpercayaan. Tapi, kenapa? Bisiknya. Aku tersenyum tipis, senyuman pertama yang tulus yang kuberikan padanya. Karena aku juga ingin bebas. Aku ingin memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untukku. Aku lelah membenci. Aku ingin belajar bagaimana caranya untuk hidup lagi. Dia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Saat melihat jumlah angka dicek, isak tangisnya pecah. Itu adalah tangisan seorang narapidana yang tiba-tiba diberi pengampunan. Pergilah, Fiona, kataku lembut. Bangun kembali hidupmu. Jadilah orang yang lebih baik. Jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri, karena aku sudah memaafkanmu. Dia berdiri, menyeka air matanya, dan untuk pertama kalinya menatap lurus ke mataku. Terima kasih, Bu Alina, katanya dengan suara bergetar. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu. Di matanya, aku tidak lagi melihat ketakutan, melainkan secercah harapan. Saat dia berjalan keluar dari kantorku, aku merasakan beban yang sangat berat terangkat dari jiwaku. Aku telah menutup bab terakhir dari buku dendamku. Beberapa hari kemudian, aku sengaja makan siang dengan Rina. Aku menceritakan semuanya, tentang perjalananku pulang, tentang keputusanku melepaskan Fiona. Dia mendengarkan dengan sabar. Aku bangga padamu, Al, katanya sambil menggenggam tanganku. Selamat datang kembali. Saat itulah aku menerima email dari detektif swasta yang pernah kusewa untuk mengawasi Bram. Aku sudah lupa telah memintanya memberikan laporan berkala. Dengan ragu, kubuka email itu. Laporannya singkat. Bisnis keluarga Bram bangkrut total. Mereka harus menjual rumah mewah dan semua aset mereka untuk menutupi utang. Ratna Wijoyo, setelah menderita stroke ringan akibat stres dan malu, kini hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil bersama Bram. Bram sendiri, dengan reputasi hancur, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan kini bekerja sebagai supervisor di sebuah gudang di pinggiran kota. Membaca berita itu, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi rasa kemenangan, tidak ada lagi kepuasan. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar dan kesadaran bahwa lingkaran ini telah benar-benar berakhir. Mereka bukan lagi raksasa yang menghantuiku, melainkan hanya dua orang yang tersesat dalam hidup. Penderitaan mereka tidak lagi memberiku kekuatan. Kisah mereka telah selesai. Dan kisahku baru akan dimulai. Bagian 3, membangun kerajaan di atas puing harapan. Kekosongan yang ditinggalkan oleh padamnya api dendam terasa aneh. Selama bertahun-tahun, hidupku didorong oleh satu tujuan, balas dendam. Sekarang setelah tujuan itu tercapai dan kulepaskan, aku merasa seperti kapal tanpa kompas. Aku memiliki semua sumber daya di dunia, tetapi tidak tahu kemana harus berlayar. Aku menghabiskan beberapa minggu berikutnya dalam refleksi yang mendalam. Aku memikirkan perjalananku sendiri. Seorang gadis dari keluarga sederhana, dihancurkan oleh pengkhianatan, dan bangkit dari abu dengan kekuatan tekadnya sendiri. Aku tidak sendirian. Ada ribuan, bahkan jutaan, perempuan di luar sana yang menghadapi perjuangan mereka sendiri. Perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan, perempuan yang berjuang menghidupi anak-anak mereka sendirian, perempuan yang memiliki mimpi besar tetapi tidak memiliki kesempatan. Di sanalah aku menemukan tujuanku yang baru. Aku memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan. Bukan sekadar kegiatan amal untuk pencitraan, tetapi sebuah mesin perubahan yang nyata dan berdampak. Aku ingin menggunakan kekayaanku, jaringanku, dan pengalamanku yang keras untuk membangun jembatan bagi perempuan lain agar mereka bisa menyeberang ke kehidupan yang lebih baik. Maka, lahirlah Yayasan Alina Humaira. Aku terjun ke dalam proyek ini dengan semangat yang sama yang pernah kugunakan untuk membangun ANH Corporation. Aku menyewa tim terbaik, pengacara, aktivis sosial, psikolog, dan pakar keuangan. Misinya jelas, memberikan dukungan holistik bagi perempuan yang membutuhkan. Kami tidak hanya memberikan uang. Kami memberikan pelatihan keterampilan, dari menjahit hingga pengkodean digital. Kami memberikan bantuan hukum gratis bagi korban KDRT. Kami menyediakan konseling psikologis untuk menyembuhkan luka batin. Dan yang terpenting,
Kami memberikan modal usaha tanpa bunga dan bimbingan bisnis bagi mereka yang ingin memulai usaha mereka sendiri. Kantor yayasan sengaja kubuat berbeda dari kantor ANH. Jika ANH tower dingin, modern, dan mengintimidasi, kantor yayasan terasa hangat, ramah, dan penuh warna. Ada area bermain untuk anak-anak, dapur umum, dan ruang konseling yang nyaman. Aku ingin setiap wanita yang melangkah masuk merasa aman dan dihargai. Pekerjaan ini mengubahku. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di yayasan daripada di kantor perusahaanku. Aku duduk bersama para perempuan itu, mendengarkan cerita mereka. Cerita tentang keberanian, ketahanan, dan harapan yang tak pernah padam. Aku melihat diriku di mata mereka. Aku menangis bersama mereka, dan aku merayakan kemenangan kecil mereka. Saat seorang ibu tunggal berhasil mendapatkan pesanan catering pertamanya, kebahagiaan yang kurasakan jauh melebihi kegembiraan saat mengakuisisi perusahaan bernilai triliunan rupiah. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, melainkan tentang memberdayakan mereka. Kerajaan baruku tidak dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas fondasi harapan. Hubunganku dengan Rina kembali erat seperti dulu. Dia menjadi salah satu relawan paling aktif di yayasan. Nah, ini baru Alina yang ku kenal, katanya suatu hari saat kami sedang mengecat dinding pusat pelatihan baru. Kami berdua tertawa. Tangan kami penuh noda cat, tetapi hati kami penuh. Suatu sore yang sibuk di yayasan, saat aku sedang mewawancarai calon penerima beasiswa, sekretarisku memberitahu ada yang ingin menemuiku. Seorang pria yang tampak familiar. Aku berjalan ke lobi dan melihatnya. Bramantio. Dia tampak sangat berbeda. Pakaiannya kusam, tubuhnya lebih kurus, dan rambutnya mulai menipis. Kerutan kelelahan terukir di wajahnya. Dia tidak lagi memiliki aura arogansi yang dulu begitu melekat padanya. Dia tampak seperti pria yang kalah. Alina, sapanya, suaranya nyaris berbisik. Bram, jawabku tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Hanya keheningan yang canggung. Aku dengar tentang yayasan ini, katanya, menatap sekeliling dengan kagum. Apa yang kamu lakukan di sini, luar biasa. Terima kasih. Dia meremas tangannya dengan gugup. Aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu sudah terlambat. Aku tahu tidak ada kata yang bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan. Tapi aku harus mengatakannya. Aku salah, Alina. Aku pria yang lemah, pengecut, dan bodoh. Aku menyanyiakan hal terbaik yang pernah kumiliki. Aku minta maaf. Aku menatap matanya. Di sana, aku melihat penyesalan yang tulus. Bukan karena dia telah kehilangan kekayaannya, tetapi karena dia sadar telah menghancurkan sesuatu yang berharga. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Bram, jawabku jujur. Aku harap kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri dan memulai lembaran baru. Dia mengangguk pelan, air mata menggenang di matanya. Ibuku, dia sering menanyakan kabarmu. Dia juga sangat menyesal. Sampaikan salamku padanya. Semoga dia sehat selalu. Kami berbicara beberapa menit lagi, canggung, seperti dua orang asing yang pernah berbagi sejarah. Lalu dia pergi. Saat aku melihat punggungnya menjauh, aku tahu bahwa hantu terakhir dari masa laluku telah benar-benar pergi. Dia bukan lagi monster dalam ceritaku. Dia hanyalah seorang pria dengan pelajarannya sendiri untuk dipetik. ANH Corporation masih menjadi raksasa di dunia bisnis, tetapi kini dikenal sebagai perusahaan dengan program tanggung jawab sosial terbaik di Indonesia. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan menerapkan kebijakan yang ramah keluarga, kesetaraan gender, dan program pengembangan masyarakat. Aku membuktikan bahwa kesuksesan dan kebaikan hati bisa berjalan beriringan. Yayasan Alina Humaira telah mengubah kehidupan puluhan ribu perempuan dan anak-anak mereka di seluruh negeri. Kami telah membangun rumah aman, pusat pelatihan, dan mendanai ratusan bisnis kecil yang kini berkembang pesat. Kisah-kisah sukses dari lulusan yayasan kami menjadi inspirasi nasional. Aku sendiri telah menemukan keseimbangan. Aku tidak lagi bekerja 18 jam sehari. Aku belajar mendelegasikan pekerjaan di perusahaan dan memfokuskan energiku pada hal-hal yang benar-benar penting. Aku kembali menekuni hobi lamaku melukis. Aku sering menghabiskan akhir pekan dengan mendaki gunung bersama Rina dan teman-teman baru kami.
Aku menemukan cinta lagi, dengan seorang arsitek berhati lembut yang mencintaiku bukan karena namaku atau rekening bankku, tetapi karena caraku tertawa dan semangatku saat berbicara tentang yayasan. Malam ini, Yayasan Alina Humaira merayakan ulang tahunnya yang kelima. Acara diadakan di sebuah ballroom hotel mewah, dihadiri oleh para donatur, pejabat pemerintah, dan tentu saja, ratusan perempuan hebat yang hidupnya telah disentuh oleh yayasan. Aku berdiri di atas panggung, menatap lautan wajah yang tersenyum di hadapanku. Di barisan depan, aku melihat Ibu Siti, mantan korban KDRT yang kini menjadi pengusaha fashion sukses. Di sebelahnya ada Dewi, gadis desa yang mendapatkan beasiswa dari kami dan kini menjadi insinyur di perusahaan ternama. Kisah mereka adalah kemenanganku yang sesungguhnya. Aku menyelesaikan pidatoku dengan kata-kata yang datang dari lubuk hatiku yang terdalam. Dulu, aku berpikir bahwa kekuatan adalah tentang menaklukkan dunia. Hari ini, aku tahu bahwa kekuatan sejati adalah tentang membangunnya. Dulu, aku berusaha membuktikan kepada dunia bahwa aku bisa menjadi seorang ratu. Hari ini, aku sadar bahwa setiap dari kita, setiap perempuan, adalah ratu di atas kerajaannya sendiri. Kerajaan itu mungkin kecil, mungkin besar, tetapi itu adalah milik kita. Bangunlah kerajaanmu di atas fondasi cinta, keberanian, dan kebaikan. Dan di sanalah kau akan menemukan kebahagiaan yang abadi. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Aku turun dari panggung, hatiku dipenuhi kehangatan dan rasa syukur. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari Bram, dari Ratna, atau dari siapapun. Aku telah menemukan pengakuan dari dalam diriku sendiri. Aku telah membuktikan segalanya, tetapi bukan lagi kepada mereka. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa kebencian bisa dilepaskan, dan bahwa dari abu kehancuran, kita bisa membangun istana harapan yang jauh lebih megah. Permainan catur telah lama usai. Papan catur itu kini menjadi taman bermain yang penuh tawa. Dan aku, Alina Humaira, bukan lagi ratu dendam. Aku adalah arsitek dari takdirku sendiri, seorang ratu yang menemukan kerajaannya bukan dalam kekuasaan atas orang lain, melainkan dalam cinta yang kubagikan kepada dunia. Dan di kerajaan itu, aku akhirnya menemukan kedamaian. Aku akhirnya pulang.